Waktu ini adalah hal yang sangat berharga. Ya Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan banyak nama-nama waktu dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah waktu duha itu sendiri, ya wadduha, waktu yang sekarang kita berada padanya. Dan Allah juga bersumpah atas nama wal asr, dan al asr ini entah waktu asar atau maknanya adalah masa waktu secara umum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah bahwa sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal soleh dan memanfaatkan waktunya dengan tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Tawasi bil haqqi dan tawasi bis sabr. Dan apa yang kita lakukan insyaallah bagian dari tawasi bil haqq dan tawasi bis sabr, sebagaimana akan kita rinci nanti dalam pembahasan ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Kahfi ini. Dan juga buat sekalian, dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maqbulun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang merugi padanya banyak manusia. Banyak manusia kita lihat dalam keadaan normal, ya, dalam keadaan dawam, ya, ketika dia beraktivitas dalam waktu-waktu kerja begitu semangat, ya, memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Namun pada saat datang waktu liburan, mereka seperti kebingungan untuk memanfaatkan waktu tersebut. Seakan-akan waktu liburan adalah waktu untuk balas dendam, ya, dari aktivitas yang begitu melelahkan yang selama ini mereka kerjakan. Jika dia begitu semangat di waktu-waktu kerja, waktu-waktu kuliah, namun sampai datang waktu liburan mungkin dia hanya mengisi dengan tidur saja, atau bahkan sebagian menghabiskan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini. Beliau mengatakan makbun, ya, makbun itu artinya rugi. Sebagian menerjemahkan sebagai tertipu, walaupun sebenarnya makna asal dari makbun adalah rugi. Al-khasarah, ya, diberatkan bagi orang yang berbisnis, berjual beli, maka makbun adalah ya'tihil ghaban. Ghaban artinya al-khasarah, rugi dia. Dua nikmat ini adalah as-sihah, kesehatan. Dia tidak sadar bahwa kesehatan adalah satu nikmat. Nanti ketika dicabut atau dikurangi darinya kesehatan, barulah dia merasa bahwa dia pernah berada dalam nikmat yang sangat besar. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yarahu illa al-marda, kata orang Arab. Kesehatan itu mahkota sebenarnya yang bertengger di kepala-kepala kita semuanya ini. Ya, kita ini orang-orang sehat, sebenarnya kita ini sedang memakai mahkota kesehatan, tapi kita tidak menyadarinya dan kita tidak menyaksikannya. Yang saksikan kita, mahkota kita itu adalah orang-orang sakit. Nanti kalau kita membesuk orang sakit, kita mengunjunginya lalu kita sadar, dan dia juga yang sedang terbaring sakit dengan rasa lemah yang dia rasakan, akan melihat bahwasanya para pembesuknya itu adalah orang yang sangat bahagia, yang juga mungkin dia pernah merasakannya tapi tidak disadarinya. Yang kedua, kata Nabi SAW, adalah al-farah, waktu kosong. Nah, inilah, jangan sampai waktu liburan kita ini, waktu kosong ini kita isi dengan hal-hal yang mengundang maksiat, atau minimal hal-hal yang sia-sia, yang percuma. Padahal waktu kita hidup di dunia sangat berharga. Dia waktu yang sangat terbatas, maka jangan kita termasuk orang-orang yang rugi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Bukhari tadi. Hadis kedua yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak
juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Walaupun sebagian ulama, sebagian penulis kitab hadis ini meriwayatkan secara mursal dari Amr bin Maimun rahimahullahu taala. Namun ala kulli hal hadis ini insyaallah hadis yang marfu dan sahih. Hadis yang terkenal, iqtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 sebelum datangnya 5. Dan salah satu dari 5 tersebut, faragaka qabla syughulika. Waktu kosongmu sebelum datang waktu sibukmu. Ya, waktu kita sementara kuliah, banyak di antara kita mengeluh, saya juga mau menghafal Al-Quran, tidak sempat. Saya mau mengkaji tafsir Al-Quran, tidak sempat. Tapi ketika waktu liburan itu datang, berapa banyak orang yang telah merencanakan dulu untuk gini dan gitu, tapi akhirnya dia disibukkan oleh syaitan dengan berbagai macam kesibukan yang tidak ada manfaatnya, dan akhirnya hilanglah kesempatan yang selama ini dia impikan itu. Maka sebelum kita sibuk lagi kuliah, sebentar lagi, tidak terasa liburan yang sangat sebentar ini, nanti tidak ada kesempatan untuk menghafal dan mengkaji ayat Allah, maka marilah kita manfaatkan hari yang sangat batas ini untuk ibadah yang mulia yang kita laksanakan hari ini.